Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kokom Kusmana dalam video pembelajaran materi bidang studi atau mata pelajaran ekonomi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau dibuatkan diagram seperti ini. Yang pertama, input, terus dilakukan proses, hasilnya berupa output. Nah, proses ini namanya proses produksi. Input adalah segala sesuatu yang akan diolah atau bahan, sedangkan proses merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input. Sedangkan output adalah hasil dari proses pengolahan, bisa berupa barang atau jasa. Tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Tujuan tersebut tercapai jika barang atau jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah pelayanan kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak jumlah barang atau jasa. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar, baik pasar dalam negeri maupun untuk kebutuhan yang lebih luas lagi, misalkan untuk kebutuhan luar negeri sehingga nantinya diekspor ke luar negeri. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan, sehingga akhirnya yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemakmuran. Berikut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari beberapa faktor, diantaranya satu, faktor produksi asli, yaitu meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi faktor produksi asli itu terdiri dari satu, sumber daya alam, dan kedua, sumber daya manusia. Sumber daya alam atau SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam SDA, sedangkan sumber daya manusia adalah SDM. Yang kedua, faktor produksi turunan, meliputi modal dan kewirausahaan. Nah, faktor produksi turunan ini terdiri dari modal atau kapital, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Yang kedua, kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produktif secara efektif dan efisien. Nah, sekarang proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang dan jasa. Ingat, menambah manfaat. Pengertian lain tentang proses produksi adalah urutan pengolahan dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Ada dua macam proses produksi, yaitu yang pertama, proses produksi kontinu atau secara terus-menerus. Yang kedua, proses produksi intermittent atau berselingan. Nah, perilaku produksi, ya, pelaku produksi dinamakan produsen. Nah, seperti ini gambarnya. Apa yang dimaksud dengan produksi? Nah, ini kalian amati teks yang Bapak perlihatkan
supaya dipahami lebih jelas. Sudah jelas? Oke, baik, lanjutkan. Berikutnya adalah faktor-faktor produksi dengan input dua variabel, yaitu dijelaskan dengan kurva isoquant. Nah, seperti ini kurvanya. Perhatikan, cermati dengan teliti, jangan sampai tertukar dengan yang kedua. Yang kedua, kurva isokos. Nah, isokos seperti ini, kombinasi antara input yang berbeda, ya. Nah, dijelaskan tadi proses produksinya. Sekarang bidang-bidang dan tahapan produksi. Pembagian produksi dilihat dari golongannya terbagi atau terdiri dari 5 bidang. Yang pertama, bidang ekstraktif, yaitu setiap usaha untuk mengambil hasil dari alam. Ingat, hasil dari alam, jadi tinggal mengambil, sudah disediakan oleh alam, ya. Jadi produksinya secara alami, sudah ada alam yang mengubahnya. Yang kedua, bidang agraris, artinya setiap usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contoh produksi bidang agraris antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kalau tadi bidang ekstraktif itu adalah yang ada di alam itu, misalkan penambangan, yang bisa penambangan pasir, penambangan biji besi, emas, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang tinggal mengambil dari alam namanya bidang ekstraktif. Yang ketiga, bidang industri, artinya setiap usaha mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya bidang industri antara lain perakitan, pertekstilan, ukiran, dan sebagainya. Yang berikutnya bidangnya bidang perdagangan, yaitu setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Nah, ini perdagangan. Jadi perdagangan di sini adalah membeli dari orang lain terus dijual kembali tanpa merubah bentuk, itu namanya perdagangan. Yang kelima, bidang jasa, yaitu usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya adalah bidang jasa antara lain perbankan, asuransi, pengangkutan, dan sebagainya. Nah, itu barangkali sekilas mengenai materi produksi. Mohon dipahami. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka-buka modulnya yang sudah ditayangkan tadi. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.